Bintang kecil yang takut gelap. Di hamparan langit yang luas dan beludru, hiduplah seekor bintang kecil bernama Binar. Tidak seperti jutaan bintang lain yang menari dengan gembira, Binar lebih suka bersembunyi di balik awan yang empuk. Setiap kali selimut malam terbentang, menutupi dunia dengan kegelapan, hati Binar berdebar kencang. "Gelap sekali," bisiknya. "Aku merasa sangat kecil dan sendirian di sini." Tiba-tiba, dua bintang kembar yang cemerlang, kilau dan sinar, melesat melewatinya. "Kenapa kamu bersembunyi, Binar?" ejek kilau sambil berputar-putar. "Apa kamu takut pada bayanganmu sendiri?" Binar semakin menyusut di balik awannya. Cahaya kilau dan sinar yang begitu percaya diri membuatnya merasa cahayanya sendiri semakin redup dan tidak berarti. Tiba-tiba, cahaya lembut dan menenangkan menyelimutinya. Itu adalah Bunda Bulan. Dengan suaranya yang selembut desiran angin malam, ia bertanya, "Mengapa cahayamu redup, Binar kecil?" Dengan suara bergetar, Binar mengaku, "Aku takut pada gelap, Bunda. Langit ini begitu besar dan kosong. Aku takut tersesat dan sendirian." Bunda Bulan tersenyum bijaksana. "Kegelapan tidaklah kosong, Binar. Ia penuh dengan keajaiban yang hanya bisa dilihat saat terang telah pergi. Kegelapanlah yang membuat cahayamu menjadi istimewa." "Ayo, ikutlah denganku," kata Bunda Bulan sambil membentangkan selendang peraknya yang berkilauan. "Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu." Binar ragu-ragu, tapi ia memegang ujung selendang perak Bunda Bulan. Mereka melayang pelan, melintasi angkasa yang sunyi, melewati galaksi yang berputar seperti kincir angin raksasa. Bunda Bulan menunjuk ke bawah, ke arah bumi yang biru dan hijau. "Lihatlah ke hutan itu, Binar." Di bawah sana, seekor burung hantu membuka matanya yang besar dan bulat. Ia tidak takut pada gelap. Baginya, malam adalah waktu untuk bermain dan berburu. Di padang rumput, ribuan kunang-kunang menari, menyalakan dan mematikan lampu kecil mereka. "Cahaya mereka tidak akan terlihat begitu indah jika matahari masih bersinar," bisik Bunda Bulan. Binar mulai berpikir, mungkin gelap tidak hanya kosong dan menakutkan. Mungkin gelap adalah sebuah panggung khusus untuk cahaya-cahaya tertentu, seperti cahaya kunang-kunang, dan cahayanya sendiri. Akhirnya, mereka berhenti di atas sebuah rumah kecil, di sebuah kota yang tenang. Di dalam, melalui jendela, terlihat seorang anak perempuan kecil. Anak itu, yang bernama Alia, sedang melihat keluar jendela. Wajahnya menempel di kaca, dan matanya memandang ke langit dengan cemas. Ada bayangan dahan pohon yang menyeramkan di dinding kamarnya. "Alia juga sedikit takut pada gelap," bisik Bunda Bulan. "Setiap malam, dia melihat ke langit, berharap menemukan satu bintang yang ramah untuk menjadi temannya." Binar menatap wajah Alia yang penuh harap. Ia sadar, Alia tidak sedang mencari bintang yang paling besar atau paling cemerlang. Ia hanya mencari seorang teman untuk menemaninya dalam gelap. Tiba-tiba, awan kelabu yang tebal mulai menutupi Bunda Bulan. Cahayanya yang lembut meredup, dan bayangan di kamar Alia menjadi semakin besar dan menakutkan. Alia tersentak kaget. Ia tampak semakin takut. Binar tahu, inilah saatnya. Ketakutannya sendiri tidak sepenting kebutuhan Alia akan cahaya. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Binar melepaskan diri dari selendang Bunda Bulan. Ia melayang ke tengah langit yang kosong, tepat di atas jendela Alia. Binar menarik napas dalam-dalam, memikirkan wajah Alia yang penuh harap. Ia mengerahkan seluruh keberaniannya dan mulai bersinar. Awalnya hanya kedipan kecil, lalu semakin terang, semakin mantap, semakin hangat.
Cahayanya menembus kegelapan, masuk melalui jendela Alia. Bayangan dahan pohon yang menakutkan langsung menghilang, digantikan oleh cahayanya yang lembut dan menenangkan di dinding. Di bawah sana, wajah Alia yang cemas berubah menjadi senyum lebar yang lega. Itu dia, bintangku, bisiknya gembira. Senyum Alia menjadi cahaya terhangat yang pernah Binar rasakan. Sejak malam itu, Binar tidak pernah takut pada gelap lagi. Ia adalah Binar, sang bintang penjaga. Ia mengerti bahwa kegelapan bukanlah untuk ditakuti, melainkan sebuah kanvas agar cahayanya dapat bersinar paling terang. Setiap malam, ia akan bersinar paling terang untuk Alia dan semua anak lain yang mungkin mencari teman di langit malam. Dan terkadang, ia melihat kilau dan sinar dari kejauhan, tidak lagi mengejek, tetapi melihatnya dengan tatapan kagum.